Perkenalkan, nama saya Billy Andres Pasaribu dari kelas 9B nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Mardi Waluyo Cibinong, yang terhormat Ibu Agustin selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 9, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya pendidikan generasi muda, karena generasi mudalah yang akan memimpin negeri ini ke depannya. Pendidikan bukanlah hanya sebuah kewajiban, lebih dari itu, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Manusia akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Pendidikan berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan, namun bangsa ini kita masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa pendidikan di negeri ini sangat penting untuk menjadikan masyarakat yang berkualitas. Masalah tersebut tentu bisa diatasi, tentunya dengan kerjasama semua pihak. Semua pihak hendaknya ikut serta dalam upaya menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Guru berperan dengan mengajar para muridnya dengan baik, sabar, dan penuh perhatian, sedangkan murid belajar dengan giat. Semua pihak juga harus ikut aktif dalam usaha memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak terdiri dari pendidikan formal, tetapi pendidikan juga terdapat sebagai informal, non-formal, pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan pendidikan moral juga berperan dalam bentuk karakteristik manusia yang baik. Berbicara tentang pendidikan, kita tentu tahu tentang sosok Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh perjuangan Indonesia dalam bidang pendidikan. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan, yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Karena kegigihan beliau untuk menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, beliau mendapat sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Untuk mengenang jasanya, tanggal lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. 3 pandangan hidup Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtu Lada, yang memiliki arti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan. Yang kedua, Ing Madio Membangun Karso adalah seorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat bangsa Indonesia. Karena itu juga harus mampu memberikan inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Yang terakhir, Tutwuri Hanyani, yang memiliki makna seorang harus memberikan dorongan dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk menumbuhkan motivasi dan semangat. Ketiga semboyan tersebut merupakan pandangan yang terkenal di Indonesia. Namun membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang belum terlalu cukup untuk menjadikan modal kemajuan kehidupan bangsa dan memperbaiki kondisi bangsa ini. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa ini menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab tinggi. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi tiang dan fondasi keutuhan bangsa. Dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita selaraskan apa yang telah dicita-citakan oleh beliau dengan mendukung program-program pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah demi terwujudnya visi misi bangsa Indonesia dan bangkit kembali menjadi negara macan Asia. Untuk itu, marilah kita sebagai pribadi pelaku pendidikan dan sebagai penentu kualitas dan kuantitas penerus masa depan dengan semangat dan penuh kesadaran tinggi untuk menjadikan diri kita menjadi individu yang lebih baik dan juga memiliki karakteristik yang baik. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi penerus yang tinggi dengan memiliki karakteristik yang baik, jujur, rasa tanggung jawab, dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi agar kita menjadikan bangsa Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang baik. Demikian sambutan pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih.